record. Sudah Sudah, Pak, Pak. bisa ya Pak, gotip. Ya, baik. Jadi malam ini seperti di dalam materi yang saya tayangkan, topik kita adalah ketika Injil dan budaya bertemu, maka muncullah sebuah proses yang namanya kontekstualisasi. Nah, saudara, apakah Injil bisa terpisah? Ya, bisakah Injil itu dipisahkan dari budaya? Ya. Dalam kenyataannya, kalau kita lihat Injil itu yang kita kenal ya, konteksnya kita sebagai GKI khususnya di Indonesia, Injil itu datang bersama dengan kebudayaan. Dalam hal ini adalah budaya Barat ya, dari Eropa. Misalnya Zending yang membawa Injil ke kita, baik itu dari Belanda, ada juga sebagian khususnya untuk tradisi gereja-gereja Tionghoa, ya, di mana GKI juga sedikit banyak berasal dari Kitokauhue, ya, gereja-gereja Tionghoa. Nah, itu ada budaya dari budaya Chinese, ya, di awal-awal kehadiran gereja-gereja Kitokauhue atau gereja-gereja Mandarin. Nah, itu mau tidak mau berpengaruh pada konteks di mana Injil itu hadir. Seperti kita, gereja GKI misalnya, masih mempunyai warna-warna, baik itu teologi, tradisi, yang berhubungan dengan budaya-budaya, baik itu Barat maupun budaya-budaya Asia. Ya. Nah, sejak awal kelahirannya Injil itu tidak pernah berada dalam ruang yang vakum secara budaya. Kita percaya bahwa Injil menyapa umat manusia secara universal ya di dunia ini dan melintasi seluruh kebudayaan dunia. Jadi ketika Injil dibawa ke Afrika, ya, muncullah di sana budaya dan tradisi yang diwarnai oleh Injil. Injil yang diwujudkan di dalam budaya Afrika. Misalnya ada beberapa lagu yang kita kenal, ya, ada nada-nada musik yang dipakai oleh gereja-gereja, dan itu nuansanya budaya Afrika. Begitu juga nanti kalau datang di Asia, di Amerika, di Australia, semua akan mewujudkan Injil di dalam budaya setempat. Ya. Nah, Injil selalu hadir dalam konteks sejarah manusia, dan itu berarti sejak dari awal keberadaannya selalu berada dan terjalin dalam budaya tertentu. Nah, jejak peninggalan yang masih dapat kita saksikan sekarang, khususnya di kita ya di GKI, kita melihat ada pemakaian toga, ya, ada memakai jas, ada musik gereja yang memakai alat-alat piano, organ, begitu ya. Lalu ada liturgi di mana kita memakai 4 ordo misalnya. Lalu juga organisasi gereja kita menjadi gereja presbyterian, di mana para presbyteros, baik itu pendeta maupun penatua, yang memegang kepemimpinan bersama dengan badan pelayanan dan jemaat, kita membangun kehidupan bergereja. Ya. Nah, itu semua adalah jejak budaya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, ada yang tahu enggak budaya toga yang dipakai pendeta GKI warnanya hitam begitu, itu dari mana? Kenapa? Ada yang tahu nggak ceritanya? Kenapa modelnya kayak begitu, gitu, dan jubahnya? Lalu kenapa warnanya hitam, misalnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Kenapa jubah pendeta GKI modelnya seperti itu? Ada yang, kalau nggak nebak silahkan. Kenapa modelnya seperti itu? Namanya ada yang tahu nggak namanya? Itu disebutnya jubah Jenewa, gitu ya. Itu karena waktu gereja-gereja presbyterian, ya, khususnya ketika di dalam masa reformasi, itu Yohanes Calvin itu seorang yang berlatar belakang hukum, ya. Maka dia mengatur kehidupan bergereja sedemikian rupa tertata, termasuk pemakaian jubah-jubah. Nah, lalu jubah ini pun berkaitan kenapa pemilihannya modelnya seperti itu, karena lebih kepada pada waktu itu ya, pada zaman itu toga yang dipakai ini adalah toga sebagai seorang sarjana, boleh dibilangnya pengajar begitu. Jadi modelnya yang semacam itu, scholar. Lalu kalau kita lihat dalam perkembangannya di gereja-gereja lain tidak memakai itu. Kenapa? Karena budaya yang
menguasai atau yang menghidupi konteks lokalnya, misalnya di Irian Jaya atau sekarang kita bilang Papua misalnya. Kenapa di gerejanya misalnya tidak memakai toga, tetapi mungkin pakai pakaian yang biasa? Nah, kenapa? Karena budaya yang dibawa, yang menghidupi, yang membentuk itu berbeda dari yang tradisi yang kita alami, budaya yang kita dapati. Jadi jejak-jejaknya bisa berbeda-beda. Pernah satu ketika saya mendapatkan sebuah foto, ya, jadi memang dibuat oleh seorang teman yang pelayanan di Papua. Waktu itu dia mengirimkannya waktu ucapan Natal. Nah, fotonya itu adalah foto dia bersama dengan jemaatnya di Papua pedalaman. Nah, Bapak Ibu bisa duga dan bayangkan pakaian yang dipakai oleh jemaat, begitu kan ya. Untungnya pendeta ini nggak memakai, gitu ya. Tapi jemaatnya semua memakai pakaian koteka, gitu ya. Lalu dikirimkanlah dengan ucapan Selamat Natal. Buat kita yang budaya, yang biasa berpakaian lengkap, dalam pengertian kita lengkap itu pakaian atasannya, bawahannya, begitu ya. Dibandingkan dengan mereka yang memakai pakaian tradisi daerah masing-masing, nah ini misalnya koteka, kita akan mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi disitulah kita melihat wujud dari budaya yang begitu beragam. Jadi waktu kita mendapatkan foto itu, ya kita tertawa-tertawa dan kita mengatakan ke teman kita, ngaco gitu kan ya, kirim-kirim foto apa seperti ini. Tetapi dalam konteksnya mereka, loh ini tidak ada masalah, ini sesuatu yang biasa, begitu kan ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana keragaman budaya itu ketika berjumpa dengan Injil itu mau tidak mau akan menemukan keseimbangan, ya, akan ada proses di mana Injil akan beradaptasi dengan konteksnya, lalu budaya di mana Injil itu datang dan mempengaruhi kehidupan budaya itu, maka budaya pun akan mengadaptasi, ya, akan menyesuaikan. Nah, disitulah kita lihat proses kontekstualisasi. Nah, Injil dan budaya adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena itulah tidak ada seorang pun yang setelah percaya Injil lalu menjadi Kristen bisa melepaskan budaya atau tradisi yang menjadi latar belakang hidupnya. Jadi beberapa teman yang misalnya dari latar belakang Batak, ketika menjadi orang Kristen berlatar belakang Batak, maka dia akan menyanyi lagu-lagu dalam bahasa Batak. Ya. Kita kenal dengan Pak Marojahan, ya. Dulu waktu saya masih sekampus dengan Pak Marojahan, dia akan nyanyi bahasa Batak, gitu ya, di kamar sebelah. Kenapa? Karena itu budayanya, tidak bisa dilepaskan. Ya. Lalu nanti kalau ada teman yang berbahasa Mandarin, dia akan menyanyi lagu-lagu Kristen, puji-pujian penyembahan dalam bahasa Mandarin. Kenapa? Karena budaya atau tradisi yang menjadi latar belakangnya tidak bisa dilepaskan. Bahkan yang menarik dari seorang bernama Tom Hovelstall, dia mengatakan budaya atau tradisi itu justru memberi identitas buat kita. Ya, tradisi memberitahu siapa kita, tradisi memberitahu dari mana kita ini berasal. Ya, jadi mungkin itu tentang suku, tentang kota, itu identitas kita akan terlihat begitu ya dari kebiasaan kita. Tradisi akan mengeksternalisasi pola pikir kita dan menunjukkan apa yang kita percayai. Jadi ketika kita ini punya pola pikir, punya kebiasaan, punya kepercayaan, itu akan diwujudkan, ditunjukkan keluar. Jadi ada proses eksternalisasi. Dari mana kelihatannya? Dari budaya yang kita tunjukkan, ya, dari kebiasaan yang kita akan lakukan. Contoh misalnya, saya mengenal seorang teman dari Indonesia Timur, kalau hari Minggu kebaktian, saya perhatikan dia akan memakai pakaian warna putihnya, dan itu adalah baju yang terbaiknya dia. Dan ya, setelah saya beberapa kali memperhatikannya dan menemukan hal itu, saya baru menyadari ketika dia menceritakan bahwa kalau pada hari Minggu dia pergi ke gereja, dia akan memakai pakaian terbaiknya untuk bertemu dan menghadap Tuhan dalam ibadah. Kenapa? Itu adalah kepercayaannya, itu adalah penghargaannya, itulah penghormatannya kepada Tuhan di dalam peribadahan. Maka dia mengeksternalisasi dalam budaya pakaiannya dia, gitu kan ya. Jadi kalau hari-hari biasa, hari kerja, ya dia
pakaian yang wajar saja begitu. Tapi ketika hari Minggu, saya perhatikan mesti bajunya itu yang putih, bersih begitu ya. Dan itu adalah wujud eksternalisasi kepercayaan dia. Tradisi juga menetapkan batas-batas untuk gaya hidup kita dan mengajarkan bagaimana kita berperilaku. Nah, termasuk juga dalam kehidupan bergereja. Ya, gereja mempunyai gayanya, budayanya, ya, lalu berperilaku seperti apa di dalam gereja. Itu semua adalah tradisi yang memberikan kepada kita identitas. Ya, jadi dalam batas tertentu budaya, tradisi itu penting sekali, ya, karena itu akan menunjukkan siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita. Relasi Injil dan budaya pernah diibaratkan seperti hubungan biji dengan kulit. Ya. Jadi kalau Injil itu adalah bijinya, begitu intinya, budaya itu adalah bungkusnya atau kulitnya. Nah, kira-kira ya, menurut Bapak Ibu, kalau hubungan Injil dengan budaya itu diibaratkan seperti biji dengan kulit, dibandingkan dengan bawang bombay, begitu ya, hubungan Injil dengan budaya diibaratkan bawang bombay, kira-kira mana yang lebih tepat? Mana yang lebih menunjukkan realita relasi Injil dan budaya? Saya mau tanya sama ibu-ibu dah. Ibu-ibu kalau ngupas biji dengan kulitnya, bisa dipisahkan nggak biji dari kulit? Dibandingkan dengan bawang bombay. Kalau dilepasin, dikupas, begitunya, dilepaskan dari satu lapisan ke lapisan, bisa terpisahkan enggak ya? Bisa kelihatan enggak ya? Dibandingkan biji dengan kulit. Cik Siani, kira-kira Cik Siani. Kalau biji dengan kulitnya dipisahkan, bisa terpisah enggak biji dari kulit dibandingkan bawang bombay yang lapis demi lapis? Lebih gampang bawang bombay. Yang mana yang tidak bisa dilepas? Biji dan kulit. Biji dengan kulit nggak bisa dilepas. Dibandingkan Lihat-lihat bawang bijinya bombay? ya Pak. Lihat-lihat Nah. bijinya. Oh, oke, lihat biji. Kalau misalnya saya bayangkan ini adalah bijinya itu taruh kata lah ya, kacang dalam ini, Oh, bisa. kacang dalam kulitnya gitu. Bisa. Bisa kelihatan ya? Ya, kalau itu jelas. Bisa terpisah. Bisa. Mana biji, mana kulit kelihatan ya. Bisa. Kalau bawang bombay? Bawang bombay nggak ada biji ya. Nggak ada biji kan? Jadi tapi kalau sap-sapnya dilepas, bisa dipisahkan. tapi lapisan demi lapisan sebetulnya Bisa sama semua ya. Iya. Nyatu kan begitu ya. Yang dibilang bawang bombay ya seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kacang tanah, kita bisa tahu biji kacangnya dan kulit kacangnya kan gitu ya. Iya. Nah, ibarat itulah yang dipahami di dalam menggambarkan relasi Injil dan budaya. Ketika dulu orang berpikir bahwa oh, ada Injil dan budaya itu bisa dipisah begitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ada gitu yang namanya budaya Kristen dan budaya non-Kristen. Ada enggak dari sonohnya itu Injil itu atau kekristenan itu ada budayanya tersendiri begitu. Sehingga ketika datang ke budaya yang berbeda, dia akan menjadi budaya Kristen plus budaya setempat begitu. Ada dah namanya budaya Kristen. Pak Alex, kira-kira ada nggak yang namanya budaya Kristen, Pak? Dari sononya, dari awalnya gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberitakan Injil, budaya apa yang ada waktu itu? Yang Yesus juga hidupi, budaya apa? Budaya bangsa apa? Pak Alex, kira-kira Yesus datang lalu menghidupi budaya apa? Ya, Bangsa apa? ya. Yesus menjadi bangsa apa? Yahudi. Yahudi. Ya, berbahasa apa Yesus? Bahasa orang Yahudi. Yahudi. Betul ya. Pakai pakaiannya, Tuhan Yesus pakai pakaian apa? Yahudi. Yahudi juga. Lalu kira-kira Tuhan Yesus jenggotan enggak ya? Kenapa Yesus jenggotan? Karena itu budaya orang Yahudi. Kan gitu ya. Jadi
tidak akan bisa dilepaskan ya kondisi dan relasi Injil ketika berjumpa dengan budaya yang dihampirinya. Nah, karena itulah kalau kita lihat ketika Injil itu tumbuh dalam budaya tertentu, ketika Injil itu bertemu dalam budaya tertentu, maka dia akan terjalin di dalamnya. Injil itu akan blended begitu ya, tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Nah, yang penting di sini yang kita lihat adalah bukan bagaimana memisahkan Injil dari budaya, melainkan bagaimana secara kritis memberikan makna baru yang bermanfaat bagi budaya setempat, ya. Karena budaya itu kan juga berubah-ubah secara dinamis, ya kan? Seperti sekarang misalnya ketika ada pandemi COVID-19, ada enggak budaya baru dalam hidup bergereja? Ada enggak? Kira-kira budaya Ada baru? onsite, Ya, online onsite. nah, dulu kita semua selalu melakukannya onsite. Tapi begitu kena pandemi, mau tidak punya pilihan, begitu kan? Karena kita harus mengutamakan keselamatan terlebih dahulu, misalnya kan. Lalu budaya namaste, Pak Dedi. Budaya apa? Namaste. Nah, namaste. Biasa kita jabat tangan kan gitu. Sekarang kita cukup dengan melipat di tangan kita gitu di dada. Banyak sekali budaya yang bermunculan dan itu menunjukkan dinamika yang tidak berhenti. Nah, karena itulah yang penting bukan soal kita memisahkan Injil dari budayanya, tapi bagaimana ketika Injil itu terus memberi makna, ya, membaharui, melengkapi budaya yang sedang berkembang itu. Nah, prinsipnya seperti dalam Roma 12 itu kan ya, ayat 1 dan 2. Supaya kita tidak serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Nah, budi ini pikiran kita dibaharui oleh Injil begitu. Jadi Injil masuk dalam pikiran, lalu mempengaruhi pikiran, lalu mempengaruhi keinginan hati kita dan lalu perilaku kita, ya, budaya kita. Nah, oleh karena budaya selalu berkembang, maka kita perlu terus-menerus mencermati perubahan budaya yang terjadi saat ini. Nah, ini terus-menerus inilah yang disebut dengan gereja reformasi, gitu ya. Kita terus-menerus melakukan proses pembaharuan ketika mencermati budaya yang sedang bergerak ini. Misalnya, kita akan menghadapi budaya modern, lalu sebagian di dunia ini sudah melewatinya sehingga disebut dengan postmodern, ya. Karena orang sudah frustasi dengan modernisasi. Dulu orang mengejar ya ke budaya modern, segala sesuatu menjadi rapi, segala sesuatu menjadi cepat, begitu ya, mudah. Tapi kemajuan zaman ini membuat orang akhirnya menjadi frustasi. Akhirnya ada orang yang masuk dalam budaya postmodern, artinya meninggalkan cara-cara hidup modern, kembali ke hal-hal yang tradisional gitu. Kenapa? Karena orang terus bergerak budayanya. Ya, lalu ada juga budaya konsumerisme, hedonis, materialis, termasuk kita hari ini ada dalam masa pandemi, demikian juga bergerak pasca pandemi. Nah, ini akan menimbulkan budaya. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi perubahan-perubahan ini, ya, bagaimana Injil diwujudkan, dihadirkan kembali dalam budaya-budaya yang bergerak ini. Nah, perkembangan budaya yang seperti ini tidak boleh luput dari pengamatan kita, ya. Sebab budaya dapat memberi pengaruh yang buruk, tapi juga pengaruh yang baik. Kira-kira saya tanya di sini ya, Diva. Kira-kira budaya yang dibawa oleh masa pandemi ini ya, yang buruk apa, yang baik apa? Kira-kira Diva, melihat proses pandemi, baik sekarang ini agak reda dikit, begitu kan, orang bisa kembali lagi ke gereja, begitu ya, bisa kembali lagi bekerja. Kira-kira pengaruh yang buruk apa, pengaruh yang baik apa dari budaya ketika hidup dalam masa pandemi ini? Kira-kira apa, Diva? Kalau Diva bisa memberi respon, ada suaranya? Oke. Saya coba cek di chat room, ada enggak? Enggak muncul. Oke, saya coba yang lain dulu.
Emma, mungkin Emma. Menurut Emma, kira-kira budaya yang muncul pada masa pandemi maupun sekarang mungkin agak sudah reda begitu ya. Kira-kira budaya apa yang membawa pengaruh buruk atau pengaruh yang baik dari kondisi pandemi atau pasca pandemi ini? Emma, silakan. Pas dulu, Pak. Oh, pas dulu. Yang kelihatan sejauh ini apa menurut Emma? Waktu melihat di gereja misalnya, orang-orang ketika kena masalah pandemi membentuk budaya yang baik apa, membentuk budaya yang kurang baiknya apa? Kalau ndak Emma, coba sini saya tanya. Dirgo. Halo Dirgo. Bisa dengar suara saya? Oke. Kalau nggak Dirgo, mungkin ini saya lihat lagi daftar namanya bentar ya. Bayu, ada Bayu? Bayu Pujianto. Iya Pak Dedi. Iya Pak Dedi. Ya, kira-kira budaya yang berkembang pada masa pandemi maupun sekarang ya sudah agak mereda begitu pasca pandemi begini. Kira-kira budaya yang membawa pengaruh baik maupun pengaruh buruk menurut pengamatan Bayu apa? Kalau yang baik semakin banyak yang melek teknologi ya, semakin menguasai cepat. Pekerjaan juga semakin ini ya, remote, tidak perlu datang. Tapi jeleknya ya terputus ya, secara sentuhan, secara apa tidak terkoneksi ya. Betul. Secara kebersamaannya sudah berkurang meskipun ketemu ya dalam dunia virtual Zoom atau itu, tapi secara human touch-nya berkurang banyak Pak Dedi. Itu pengaruh buruknya ya. Nah, makasih ya Bayu ya. Jadi ini yang saya ingin ajak kita sadari ya, bahwa setiap budaya itu pasti ada sisi baik dan buruknya, begitu ya. Dan budaya ini kan dinamis, selalu berubah. Nah, termasuk saat ini adalah gereja menghadapi pandemi dan harap ini pasca pandemi, begitu ya. Dan ketika itu terjadi, kita alami budaya-budaya ini mempengaruhi, seperti tadi Bayu katakan, dalam bidang pekerjaan segala sesuatu mudah ya, lebih mudah, remote gitu, dari jarak jauh bisa dilakukan ya. Kita dari rumah bisa mengerjakannya, tidak perlu datang ke kantor begitu. Tapi di sisi yang lain dalam bidang kehidupan sosial, ya, termasuk kehidupan bergereja, pertemuan, persekutuan yang secara langsung on-site itu mengalami perubahan, gitu kan? Karena kita dibatasi oleh masalah kesehatan, takut menular, akhirnya itu berkurang dan itu berdampak negatif, gitu kan ya. Nah, bagaimana mensikapinya? Nah, ini yang saya harap kita sama-sama coba menggumulkannya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memberi makna yang baru, bahkan yang lebih baik, maka disitulah kita melihat pertemuan Injil, ya, kabar baik itu dalam setiap budaya yang sedang berkembang, itu menjadi perlu untuk kita terus perhatikan. Nah, kita akan coba melihat sekilas ya tentang definisi budaya, ya, supaya kita punya kesepakatan dalam pemahaman kita. Jadi, kalau menurut Profesor Kuncharadiningrat, seorang antropolog, dia mengatakan budayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang di Indonesia ini, budaya, dari kata jamaknya, dari kata budi, ya, tunggalnya atau budi, lalu jamaknya budaya, atau artinya roh, ya, atau akal, daya, yaitu kuasa atau kekuatan, sehingga bisa diartikan budaya itu segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia, ya. Lalu ketika digabungkan dengan istilah kultur, ya, dari kata Latin colere, itu berarti membuat, ya, mengolah, mengerjakan, menghias, mendiami. Sehingga bisa disimpulkan
kebudayaan itu menjelaskan segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, diusahakan atau dikerjakan oleh manusia di dalam konteks hidupnya. Jadi dalam kondisi dan lingkungannya, bagaimana manusia itu mengolah, ya, mengatur sedemikian rupa, mengerjakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, yang menarik itu ada buku yang coba mengkompilasi, ya, coba mengumpulkan berbagai macam definisi tentang budaya. Saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa istilah budaya ini begitu kaya, begitu ya, begitu beragam. Contohnya misalnya dari Alfred dan Clyde di dalam bukunya, ya, Budaya A Critical Review, kan, ya, tentang bagaimana konsep dan definisi budaya itu dikritisi, ya. Di situ disebutkan pada tahun 1952 itu ada 164 definisi tentang budaya, ya. Jadi begitu banyak. Nah, lalu tahun 2006 ada yang menambahkan, ya, melengkapi, namanya John Baldwin. Dia coba memberikan definisi itu 300 definisi kebudayaan, ya, dan itu berbagai lintas disiplin keilmuan. Jadi rupanya istilah kebudayaan atau culture itu sesuatu yang sangat beragam, ya, cara orang memaknainya. Nah, ada satu yang mungkin coba saya pakai juga, ini dari John Beatty, ya. Dia katakan budaya itu adalah pola hidup manusia ketika menanggapi lingkungan hidupnya, ya, menanggapi konteks kehidupannya. Yang diekspresikan, ditunjukkan oleh manusia itu dalam bentuk-bentuk, misalnya, kalau dalam bentuk fisik, itu ditunjukkan dalam hal agrikultural, ya, bagaimana dalam bercocok tanam, misalnya. Kita lihat petani-petani di desa, misalnya, kan, ya, yang tanahnya subur, berair banyak, dibandingkan dengan orang-orang yang harus menanam di daerah yang kering, misalnya. Maka budaya cara bercocok tanamnya akan berbeda, ya, musimnya juga akan berbeda, ya, lalu cara mereka menanam, lalu cara mereka lalu memanen, ya, itu akan berbeda. Lalu muncullah budaya-budaya mengucap syukur, misalnya, ya, ketika akan panen atau akan menanam, mereka akan membuat ritual-ritual. Nah, itu semua budaya, ya. Lalu seni juga, teknologi juga, itu adalah bentuk-bentuk ekspresi budaya, ya, ketika manusia hidup semakin maju, semakin berkembang, seperti sekarang teknologi akhirnya menjadi budaya zaman kita, ya, sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita disebut dengan budaya yang menguasai teknologi, ya, disebutnya digital native, begitu, ya. Jadi mereka, cucu-cucu kita, khususnya anak kita, begitu lahir, mereka sudah hidup dalam zaman digital, sehingga disebutnya native, ya, pribumi. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman itu. Lalu juga budaya ketika mengekspresikan dalam relasi antar manusia. Maka muncullah nanti lembaga-lembaga, ya, institusi, lalu hukum, aturan-aturan, lalu juga kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini untuk mengatur relasi antar manusia. Lalu juga dalam bentuk refleksi atas kehidupan yang nyata. Itu diwujudkan dalam bentuk bahasa, dalam wujud filsafat, ya, cara berpikir, lalu juga dalam agama, nilai-nilai spiritual, pandangan dunia. Nah, ini refleksi atas kenyataan yang diwujudkan dalam budaya. Dalam hal ini bahasa, misalnya, ya, agama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ini sebagai gereja yang menghadapi pandemi, bagaimana kita merefleksikan diri dengan kenyataan kita sedang menghadapi kondisi pandemi. Maka dalam beragama kita terpaksa, ya, jadikan kebaktiannya online, ya. Dulunya onsite, sekarang menjadi online. Sampai ada istilah di dalam seminar-seminar, webinar-webinar itu O2O, gitu kan, ya. Dari O itu onsite ke O itu online, ya. Nah, rupanya budaya ini juga bukan cuma muncul di dalam kehidupan beragama,
tadi juga Bayu sudah menceritakan tentang pekerjaan, ya, semua bisa di remote dari luar, tidak perlu ke pabrik, gitu ya, tidak perlu ke kantor, bisa dari mana? Bisa di jalan, bisa dari rumah. Kenapa? Karena dari onsite ke online, ya, maka muncullah sekarang budaya O2O, gitu kan ya. Nah, tapi setelah pandemi mulai berakhir, online ada sebagian yang harus kembali lagi ke onsite, maka O2O, 2O lagi, ya, onsite, online, onsite, gitu. Nah, ini akan terus mengalami perubahan. Nah, bagaimana kita khususnya di gereja, ya? Contohnya misalnya kita mungkin menghadapi sekarang problemnya adalah bagaimana mengembalikan jemaat untuk kembali dalam peribadahan onsite. Ketika selama 2 tahun kurang lebih sudah terbiasa, ya, muncul budaya, yaitu apa? Mas, kebaktian di rumah saja, kebaktian tidak perlu onsite, ikut online. Akhirnya budayanya budaya menonton, ya. Kebaktian akhirnya jadi tontonan, bukan jadi tuntunan, begitu ya. Kita akhirnya terbiasa punya banyak pilihan melalui online. Mau gereja A, mau gereja B, mau YouTube channel A, mau YouTube channel B. Nah, itu akhirnya budayanya semua membuat kita ini tanpa sadar mempunyai sebuah budaya yang baru. Nah, nanti kita lihat ya di bagian agak belakang, apakah budaya-budaya ini termasuk budaya yang buruk atau budaya yang baik? Bagaimana kita mengkritisinya? Bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap budaya yang terbentuk, kan ya? Karena budaya ini dinamis, mau tidak mau akan bergerak, akan terbentuk. Hanya tinggal nanti kita lihat apakah ini sesuatu yang baik untuk diikuti, apakah sesuatu yang harus kita kritisi. Ya, nah kita akan coba sekarang belajar dari kitab di dalam Kisah Para Rasul khususnya ya. Tapi kita akan coba mengawali dari Injil dulu karena Kisah Rasul itu adalah perkembangan selanjutnya ketika pengajaran Tuhan Yesus itu semakin diwujudkan ya di dalam institusi, gitu kan ya, muncullah kebiasaan yaitu dalam bentuk gereja di dalam Kisah Para Rasul. Oke, nah kita akan lihat bagaimana perjumpaan Injil dan budaya di dalam Alkitab. Ya, yang pertama kita akan lihat dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama pada zamannya, yaitu orang-orang Farisi. Ya, di sini kita lihat dalam Markus pasal 7 ayat 3 sampai 13. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail. Itu bicara tentang kebiasaan orang-orang ahli Taurat dan Farisi mempraktekkan tradisi untuk mencuci tangan atau kaki, ya, pembasuhan tangan dan kaki yang disebut dengan netilat yadayim, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mempunyai ritual yang sudah turun-temurun. Mereka dapatkan dari Musa, ya, untuk melakukan pembasuhan tangan dan kaki. Ya, itu disebutnya dengan istilah netilat yadayim. Nah, perintah dalam hukum Taurat yang berasal dari Keluaran pasal 30, pasal 40 itu kemudian oleh para rabi itu dikembangkan. Ya, budaya ini atau tradisi ini menjadi aturan bagi semua orang, mengikat semua orang. Nah, aturan membasuh tangan ini dilakukan dengan sebuah cangkir dengan 2 pegangan. Ya, jadi pegangannya atau kupingnya itu ada di kiri dan kanan. Ya. Supaya apa? Tangan yang sudah dibersihkan, misalnya yang sebelah kiri sudah disiram, ya, yang kiri sudah bersih, itu tidak menyentuh pegangan dari tangan yang najis yang belum dicuci, misalnya yang kanan. Maka ketika kuping atau pegangan kanan dipakai untuk menuangkan cangkir ke tangan kiri, maka setelah tangan kiri ini bersih, dia akan memegang kuping atau pegangan yang sisi kiri untuk menuangkan cangkir di sisi tangan kanan. Nah, sampai sedemikian rupa budaya atau tradisi netilat yadayim. Ya. Jadi cangkirnya dibentuk khusus, dibuatnya dua kuping di kiri kanan untuk bisa dipegang kiri kanan. Ya. Nah, tangan pun dicuci dari atas ke bawah. Ya, itu caranya dituangkan supaya apa? Supaya air kotor itu mengalir ke bawah, tidak memercik ke tangan yang belum
ke tangan yang sudah dicuci. Gitu ya. Nah, itu baru satu. Masih banyak tradisi lain yang harus mereka pelajari dan mereka hidupi. Misalnya, ada rabi yang terkenal namanya Simlai, menyebutkan ada sekitar 613 perintah. Dari 613 itu terdiri dari 365 berupa larangan, yaitu jumlahnya sama dengan 1 tahun, isinya adalah tidak boleh, ya, dilarang, 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 dilarang begitu. Lalu ada juga yang berupa perintah, ya, suruhan. Itu ada 248. Haruslah engkau begitu ya. Itu ada 248. Dikatakan itu katanya sesuai dengan jumlah tulang belulang pada tubuh manusia. Nah, ini adalah budaya atau tradisi yang dibuat sebegitu rupa dan itu dihidupi oleh bangsa Yahudi. Nah, dalam kondisi semacam itu, murid-murid Yesus dianggap melanggar misvot, khususnya perintah nomor 435. Ya, yaitu apa? Ketika dikatakan mereka tidak membasuh tangan, ya, sesuai dengan aturan netilat yadayim. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus disebutkan di dalam Markus 7 ayat 1-8 disebutkan mereka itu makan tanpa cuci tangan lah kalau kita bilang ya, sehingga mereka ditanyakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ya, jadi tidak cuci tangan lah ya menurut aturan. Jawab Yesus pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, benarlah nubuat Yesaya tentang engkamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini muliakan aku dengan bibir, namun hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi budaya yang disampaikan itu adalah perintah manusia. Ya, netilat yadayim itu dipandang sebagai aturan perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yesus sedang mengkritisi ya budaya yang memang begitu ketat diajarkan lalu juga dilakukan, tetapi sebetulnya itu sesuatu yang tidak ada artinya ketika mengabaikan yang lebih utama ya, yaitu perintah Allah. Oke, nah disinilah kita lihat kalau dikritisi cuci tangan ya netilat yadayim sebetulnya dari akal sehat ya, dari ilmu higienis begitu, itu sesuatu yang baik ya, mencuci tangan, membasuh kaki. Tindakan membersihkan diri sepulang dari pasar itu adalah sebuah etiket yang bagus. Menahan diri untuk tidak makan dengan tangan najis itu disiplin pribadi yang baik sekali ya. Akan tetapi masalahnya adalah munafik. Mereka terlihat beribadah kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka memegang ajaran. Nah, munafiknya di mana? Karena mereka nanti dalam hal yang lain, mereka tidak melakukannya. Misalnya, perintah Allah mereka abaikan untuk berpegang pada perintah manusia. Contohnya, mereka, orang-orang Yahudi ini mengatakan, seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan orang tua mereka dengan dalih karena apa? Uangnya sudah dipersembahkan untuk kurban kepada Allah. Jadi ketika mereka ini mengabaikan untuk merawat orang tua, mereka pakai alasan bahwa uangnya itu sudah dipakai untuk kurban. Nah, disinilah kita lihat kemunafikan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mereka perbuatannya jahat kepada sesama itulah yang membuat mereka najis. Bukan soal tidak cuci tangan, bukan soal tidak basuh kaki. Yang menajiskan adalah justru ketika mengabaikan sesama. Dalam hal ini orang tua. Itu adalah perbuatan jahat kepada sesama. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mengkritisi budaya. Sekalipun itu sudah luar biasa ya dilakukan, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam peribadahan bahkan. Tetapi itu masih juga perlu dikritisi. Nah, kita melihat tradisi memiliki dampak yang sangat luar biasa atas orang Farisi dan orang Yahudi. Jadi tradisi nenek moyang mereka telah membuat mata rohani mereka itu kabur. Ya,
dan mereka lebur dalam sebuah ritual agama yang semu. Mereka terjebak yang saya coba sebutkan itu sebagai pseudo transformation, kan ya. Pseudo itu adalah semu atau palsu, transformation itu adalah perubahan, pembaharuan. Jadi pseudo transformation itu adalah sebuah pembaharuan yang semu, yang palsu. Sepertinya mereka itu menunjukkan ibadah, begitu ya, dengan menjaga tradisi budaya mereka, tapi sebetulnya itu semu, gitu. Karena apa? Karena yang utama itu mereka tidak lakukan. Mereka membuat ukuran sendiri tentang keberhasilan, tentang kesalehan. Tetapi di hadapan Allah itu bukan kesalehan ketika mereka memakai ukurannya sendiri. Buat Tuhan itu adalah kesalahan. Ya, kemunafikan mereka itu membuat mereka dipandang salah oleh Tuhan. Kayak itu latar belakang yang kita mulai lihat ya, perkembangan ketika budaya di dalam masyarakat Yahudi. Seperti yang saya tadi tanyakan ke Pak Alex, Tuhan Yesus lahir dan hidup di dalam budaya apa? Tidak bisa lepas dari budaya Yahudi. Dan ketika dalam budaya Yahudi itu Taurat begitu rupa diajarkan dan dihidupi, kita melihat bagaimana budaya itu perlu dikritisi. Ya, dan Yesus menunjukkan apa yang perlu dikritisinya di situ. Ya. Nilai-nilai spiritualnya diabaikan, tetapi ritualnya itu yang diwujudkan, ditunjukkan dalam budaya mereka. Dan itulah salah satu yang harus kita hati-hati ya, bahwa mungkin kita punya budaya yang sudah begitu mapan, ya, kebiasaan dalam bergereja, dalam keluarga, tetapi sebetulnya ada hal yang mungkin masih perlu kita perhatikan kembali, apakah itu betul atau itu sesuatu yang semu. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang dalam diri Petrus ya, ketika Petrus ini menjadi murid Tuhan Yesus yang harus membawa Injil, kabar baik itu kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada bangsa non-Yahudi ketika Injil itu bergerak keluar dari Yerusalem seperti perintah Tuhan Yesus. Ya. Beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, ini pengaruhnya luar biasa. Dampaknya itu tadi, mau tidak mau akan mengalami kontekstualisasi. Ya. Konteks di mana Injil itu dibawa, dihidupi, diajarkan, itu akan membawa pengaruh, ya, proses yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Oke, kita coba lihat di dalam Kisah pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 26 ya. Jadi ini konteksnya adalah ketika Petrus disuruh untuk bertemu dengan seorang perwira Romawi ya. Dan disitulah terjadi sebuah proses di mana Petrus mengalami kebingungan bagaimana Injil ketika harus bertemu dengan budaya bukan Yahudi. Gitu ya. Baik, kita coba lihat bagian ini. Saya minta kesediaan salah seorang boleh tolong bacakan buat kita Kisah pasal 10 ya. Khususnya ayatnya yang pertama, tolong dibacakan hingga ayatnya yang ke-5. Kisah Rasul pasal 10 ayat pertama sampai yang ke-5. Siapa yang sudah mendapatkan? Saya bacakan ya Pak Dedi, saya bacakan ya. Ya, pasal 10 ayat 1 sampai 5, silakan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang sampai cukup sih. ayat 6 ya Pak. Cukup sampai situ, nggak apa. Sampai Petrus tadi ya. Baik, makasih. Jadi dalam bagian ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana perjumpaan Injil dengan budaya yang non-Yahudi. Dalam hal ini diwakili oleh seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi ini orang bukan biasa. Ya. Jadi orang ini adalah seorang perwira Romawi
yang ditempatkan di wilayah jajahan, khususnya di Kaisarea. Ya, seperti misalnya Kapernaum, tempat Tuhan Yesus juga berjumpa, ya, itu adalah kalau kita bilang itu ada kompi militer di situ, ya, ada ditempatkan pasukan dari Kekaisaran Romawi. Nah, di tempat-tempat semacam ini akhirnya berjumpalah Petrus dengan budaya yang asing, boleh dikatakan begitu, ya. Nah, Petrus yang semula tinggal di Yerusalem, ya, di wilayah provinsi Yudea, sekarang harus bertemu dengan orang yang punya budaya berbeda. Tetapi dikatakan orang ini, yaitu Cornelius, adalah seorang yang takut akan Allah, lalu memberikan sedekah kepada umat Yahudi, dan juga berdoa kepada Allah. Jadi orang ini punya ketertarikan terhadap konsep Allah yang esa, gitu ya, konsep monoteismenya Yahudi. Dan karena itulah dia akhirnya mendapatkan sebuah kesempatan di mana Allah memberikan kepada dia perjumpaan dengan seorang yang bernama Petrus. Dan yang menarik adalah ketika Petrus juga sama diberikan penglihatan. Ketika Petrus itu akan berdoa, ya, sekitar pukul 12 tengah hari, dikatakan ayatnya yang ke-9, dia naik ke atas rumah untuk berdoa. Lalu ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba dia diliputi oleh kuasa ilahi, lalu mendapatkan penglihatan, ya, tentang kain lebar yang keempat ujung sudutnya itu diikat sehingga tergantung dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya ada berbagai jenis binatang berkaki 4, menjalar, burung, lalu suara dari langit mengatakan, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus melihat bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dimakan. Maka Petrus mengatakan, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, itulah proses ketika Petrus ini ketika berjumpa dengan Cornelius, dia harus memberitakan Injil dengan cara yang di luar dugaan dia. Ya, maka disebutkanlah di situ bahwa Petrus mengalami sebuah proses di mana dia harus mengakui bahwa Allah adalah Allah yang juga memperhatikan bangsa-bangsa non-Yahudi, gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat, ya, bagaimana perkembangan gereja mula-mula. Ya, disebutkan di sini misalnya ketika kekristenan itu bertemu dengan budaya baru, maka ada sesuatu yang bergeser, ada penyesuaian. Contohnya misalnya di sini, ya, di Kisah pasal 2 ayat 46, murid-murid Tuhan Yesus ketika harus berhadapan dengan Yudaisme, mereka mengalami proses. Bapak Ibu perhatikan misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 ini, ya. Di situ dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, pakai istilahnya hieron. Ini menunjuk kepada bait Allah. Tapi juga mereka memecahkan roti di rumah, pakai istilahnya oikos, di rumah tempat tinggal masing-masing, secara bergilir. Lalu mereka makan bersama gembira dan tulus hati. Jadi di sini mulai kelihatan murid-murid itu ketika dalam Kisah Para Rasul, seperti pada waktu Yesus masih ada, mereka datang ke bait Allah, iya. Tetapi mereka juga mulai melakukan persekutuan, kalau kita bahasakan sekarang, di rumah. Ya, jadi istilah memecah roti ini mengacu kepada peristiwa Yesus ketika berjumpa dengan murid-murid yang kembali dari Emmaus. Ya, mereka menyadari Yesus ketika Yesus sudah duduk makan bersama mereka memecah roti. Karena itulah mereka melakukan tindakan, ya, berupa persekutuan di rumah masing-masing dengan memecah roti. Ya, itu menunjukkan kepada peristiwa mereka melanjutkan ajaran dan kebiasaan Tuhan Yesus ketika bersama dengan murid-murid. Lalu kita juga lihat misalnya dalam pasal 20 ayat 7 dalam Kisah Rasul.
muncul juga kebiasaan baru, budaya baru dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berjumpa dengan sebuah pergumulan baru, yaitu ketika orang-orang Yahudi tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus yang membentuk persekutuan-persekutuan yang menyimpang, ya, mereka anggap menyeleweng dari tradisi. Maka dikatakan misalnya dalam pasal 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ya, ketika kami berkumpul di sini pakai istilahnya sinaksis, yaitu artinya perkumpulan untuk ibadah, ya, tujuannya adalah untuk ibadah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan memecah roti, sama dengan yang tadi di awal sekali, ya, di pasal 2, ketika gereja mula-mula. Mereka memecah roti, lalu Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Jadi khotbah, gitu ya, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, dan itu dilakukan sampai tengah malam, katanya. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana budaya muncul ketika kekristenan mula-mula yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir, dan gereja akhirnya diutus ke berbagai budaya baru. Maka muncullah kebudayaan-kebudayaan yang baru. Ya, dalam hal ini apa? Kekristenan kumpulnya tidak lagi di bait Allah, tapi di rumah. Lalu mereka berkumpulnya pada hari pertama dalam minggu itu. Nah, hari pertama dalam minggu itu, kalau kita hitung sekarang, 1 minggu itu kan 7 hari. Hari yang ke-7 dalam budaya Yahudi itu jatuhnya pada hari Sabtu. Ya. Jadi Sabtu itu adalah hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian. Nah, ketika tradisi Yudaisme itu hari Sabat, hari ke-7, tetapi kekristenan justru muncul dalam persekutuan-persekutuannya adalah pada hari pertama dalam minggu itu. Berarti hari apa itu? Kalau di kita? Hari Minggu. Minggu. Ya, Sunday kan gitu ya. Sunday-nya kita. Gitu. Karena itulah kenapa kita pada hari ini, pada zaman ini budaya kita kekristenan ibadahnya pada hari Minggu, ya. Nah, kalau kita mencari tahu kenapa kok gereja mula-mula ini, ya, Paulus dan murid-murid yang lain melakukan peribadahan perkumpulan, ya, sinaksis begitu pada hari pertama dalam minggu itu, karena mereka sedang melakukan ini, memecahkan roti, itu mengacu kepada peristiwa Yesus yang bangkit itu, ya. Mereka sedang merayakan hari kebangkitan Yesus, atau dalam bahasa lain disebutkan hari Tuhan, ya, hari Tuhan. Nah, karena itulah muncullah budaya yang baru. Nah, di sini kita lihat kekristenan mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, berpisah dari tradisi atau budaya Yudaisme. Nah, di sini kita lihat bagaimana menimbulkan bentrokan dengan para pemuka agama Yahudi, dengan para imam, dengan kaum Saduki. Karena dalam pandangan mereka, para penganut Kristiani ini yang disebut dulu istilahnya pengikut jalan Tuhan, kan ya, pengikut jalan Tuhan ini dianggap menyeleweng dari tradisi atau dari budaya Yudaisme mereka. Dan penyelewengan seperti itu menurut hukum tidak bisa ditolerin karena menggoyahkan keutuhan dan kesatuan budaya Yudaisme. Oleh karena itulah bisa dipahami kalau orang-orang Kristen pertama-tama ini dikejar, ditangkap, dipenjara, bahkan ada juga yang dibunuh. Ya, seperti kita tahu Stefanus itu dibunuh oleh siapa? Oleh otoritas agama Yahudi. Karena dianggap budaya yang punya Yahudi itu telah diselewengkan, ya, telah ditinggalkan oleh orang-orang ini. Karena itulah mereka akhirnya juga mendapatkan identitas baru, ya. Orang-orang Kristen ini disebut orang Kristen di Antioquia, ya. Sehingga dari situlah mulai terlihat kekristenan memisahkan diri dari Yudaisme. Ya, jadi tempat ibadahnya tidak lagi di bait Allah, tidak di Hieron, tapi di rumah-rumah. Lalu juga acaranya mereka dilakukan bukan pada hari Sabtu, tetapi pada hari Minggu, hari pertama. Ya, nah, itu kebiasaan yang muncul, budaya baru di dalam kekristenan. Nah, pertemuan dengan alam pikir Helenis, dalam hal ini budaya Yunani, juga memberikan corak baru dalam pekabaran Injil. Dalam hal ini Cornelius, ya, yang seorang perwira
mewakili kekuasaan Romawi, bukan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ketika orang ini yang mewakili orang non-Yahudi tertarik kepada konsep Allah yang monoteis, ya, maka ketika orang ini akhirnya menjadi percaya dan mencari Petrus untuk mendapatkan konfirmasi tentang Injil, maka di sini Petrus mengalami sebuah kebingungan di awal. Ya, di pasal 10 ayat 10 misalnya disebutkan di situ bahwa Petrus ketika mendapatkan penglihatan, dia mengalami kebingungan karena harus memakan binatang dan makanan yang dianggap haram, ya, dalam pemahaman Petrus yang berlatar belakang Yahudi. Nah, Petrus baru mau menerima kehadiran Cornelius setelah 3 kali penglihatan itu ditunjukkan. Ya. Dan juga Petrus dengan jujur menunjukkan bahwa bagi dia sebagai seorang Yahudi, sekalipun pengikut Kristus, itu dianggap najis, ya, haram hukumnya kalau bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Itu ada dalam aturan-aturan yang dipegang oleh orang Yahudi. Nah, di sini kita lihat bagaimana Petrus, ya, sekalipun dia pengikut Kristus, Kristus yang sudah bangkit, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, Injil sedang diberitakan, tapi dia masih terkait, ya, dengan budaya Yudaismenya, karena dia berlatar belakang Yahudi. Nah, disitulah kita lihat bagaimana belajar dari Petrus, kita melihat mana yang harus dilepaskan, mana yang harus ditinggalkan dalam budaya, ketika itu sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari mana firman Tuhannya, seperti apa perubahan budayanya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kepada dia sebuah perjumpaan yang membukakan, ya, mencelikkan mata rohaninya Petrus. Ya. Mari kita coba baca, ya. Silahkan salah seorang bantu kita baca Kisah 11 ayat 1 sampai 4, lalu dilanjutkan pasal 17 ayat 17 sampai 18. Boleh siapa tolong bacakan yang sudah membuka Saya, Alkitab? Pak Dedi. Siapa? Saya, Kisah Pak Dedi. 11. Ya, Ya. ayat 1 sampai 4. Kisah 11 ayat 1 sampai dengan 4. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Sudah, Pak Dedi? Ayat 17-18. Lalu ayat 17 dan 18. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Iya, makasih. Ya, jadi menarik sekali di sini kita lihat bagaimana Petrus sendiri mengalami kebingungan, tetapi karena dia mengalami sendiri, akhirnya dia harus menerima sebuah perubahan, ya, bahwa orang-orang non-Yahudi pun itu boleh mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus, yang tadinya dianggap itu tidak sesuai dengan budaya, ya, bahkan menganggap itu haram, gitu, ya, najis, maka budaya itu yang harus ditinggalkan, ya, budaya itu yang harus dia lepaskan dari kebiasaannya, lalu menerima budaya yang baru, yaitu apa? Bahwa Allah berkenan memberikan keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi, gitu, ya. Nanti disebutkan juga dengan istilah orang-orang yang tidak bersunat, begitu, ya. Dan ketika para rasul mendengar kabar, ya, orang-orang di Yerusalem, ayat 2 sebutkan, dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan Petrus. Jadi Petrus ini mendapatkan tantangan, ya. Petrus ini harus berhadapan dengan orang-orang yang berpegang pada budaya lama, bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang yang bersunat. Maka ketika sekarang diwakili oleh Cornelius, orang bukan Yahudi, tidak bersunat, mendengar Injil lalu malah bertobat, mereka keberatan, mereka malah menyalahkan, ya.
Tapi akhirnya setelah dijelaskan tadi ya dari mulai ayatnya yang ke-5 sampai ayat 16, yaitu kisah yang tadi Petrus alami sendiri dengan dengan Cornelius, maka orang-orang ini mengatakan jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita, ya, pada waktu kita mulai percaya. Nah, di sini mereka melihat bahwa ini sesuatu yang baru buat mereka ketika percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang terjadi juga dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, maka mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka bisa menerimanya, bahkan mereka menjadi tenang. Nah, sudah ini sebuah proses kontekstualisasi yang luar biasa, ya, bahwa Injil diberitakan kepada konteks non-Yahudi, tetap itu harus diterima. Itu kenyataan yang harus kita lihat dalam pelayanan pekabaran Injil melalui Petrus, ya. Nah, pesan di sini, nah kita akan coba lihat ya beberapa hal yang kita perlu pelajari. Pesan dari kisah Petrus bertemu dengan Cornelius ini menjadi penting, bahkan relevan untuk konteks kita di Indonesia. Kenapa? Karena kita hidup dalam keberagaman, ya, baik agama, suku, budaya. Dalam perjumpaan ini, pertama, Petrus menyadari bahwa kasih Allah berlaku bagi semua umat manusia yang mencari Allah dengan segenap hati. Jadi, jelas bagi kita sekarang, perjumpaan dengan orang-orang yang memiliki agama dan kebudayaan lain itu akan mengubah paham kita akan Injil. Ya. Jadi, dulu sempat berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang Eropa. Jadi, ketika Injil itu berkembang di Eropa, Injil dianggap hanya untuk orang Eropa. Dan kita di Indonesia ngalami itu. Ketika orang Eropa menjajah Indonesia, gereja itu hanya khusus untuk orang Eropa. Ya, jadi orang-orang inlander, orang bilang zaman dulu, itu tidak boleh sebangunan gereja dengan orang-orang Holland, gitu ya, orang-orang Eropa. Dan itu terjadi bukan cuma di Asia, ya, di benua Afrika ya seperti itu, di Amerika ya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah proses di mana budaya ini harus terus-menerus dibaharui, gitu, dan terjadi juga dalam kehidupan bergereja. Gereja sempat dan harus kita akui, gereja pernah mengalami dan menjalani sebuah kebiasaan ya budaya yang masih memisahkan begitu. Nah, ini harus kita kritisi. Yang kedua, mau menerima keberadaan orang yang berbeda budaya. Ya, jadi peristiwa Petrus dengan Cornelius membukakan cara pandang yang baru bagi gereja. Ketiga, perlu keberanian untuk meruntuhkan tembok pemisah sekaligus menciptakan keterbukaan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk apa? Melakukan dialog yang mengarah pada persahabatan dan kerjasama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dan justru melalui itulah kerajaan Allah itu dinyatakan. Ya, jadi bukannya menghindari, bukannya membatasi, tapi justru kita harus membangun komunikasi. Nah, yang ketiga, ini belajar dari Paulus, ya. Paulus bertemu dengan orang-orang di Athena, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Ya, nah ini menarik sekali bagaimana menyampaikan kabar Injil secara kontekstual, yaitu dengan memperhatikan dan memakai cara pikir, ya, budaya yang sedang dihidupi oleh orang-orang Yunani. Seperti apa? Nah, di sini kita lihat Paulus ketika berkunjung di kota Athena, ya, salah satu kota penting di budaya Yunani, di sana didapati bahwa orang-orang Athena itu adalah orang-orang yang punya ketaatan yang tinggi terhadap penyembahan para dewa. Ya, itu diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 22. Lalu, bagaimana strategi Paulus untuk bisa menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus? Nah, di sini kita lihat kontekstualisasinya Paulus, yaitu apa? Dia memakai istilah di dalam ayat 23, ya, di dalam Kisah 17 ayat 23, boleh tolong dibacakan oleh salah seorang dari kita? Ayat 23 itu ayat yang penting buat kita, coba lihat. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Siapa yang sudah menemukan boleh bantu bacakan buat kita. Kisah 17 ayat 23. 17 ayat 23. Saya baca ya, Pak.
Boleh, tolong. Ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, ya, luar biasa. Paulus memakai kesempatan yang dia temukan dalam konteks di kota Athena, yaitu Allah yang tidak dikenal. Jadi mezbah itu menjadi jembatan komunikasi Paulus untuk menceritakan tentang Yesus. Ya, maka disitulah dia mengatakan tentang siapa Allah yang sedang dia ingin ceritakan. Dan itu adalah Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena. Ya, disitulah lalu mulailah Paulus katakan bahwa Allah itu adalah Allah pencipta, ayat 24. Allah sesungguhnya tidak kekurangan apa-apa, sehingga sebenarnya tidak perlu dilayani oleh manusia. Lalu ayat 27-28 juga digambarkan bahwa Allah itu dekat, bahkan Allah itulah penyebab kehidupan. Allah itu bukan materi, tapi Allah itu roh. Ya. Nah, di sini Paulus coba menjelaskan tentang Allah yang di dalam Tuhan Yesus itu datang, ya, mati, bangkit, sehingga orang-orang Athena sedikit banyak mereka mulai melihat ada kesamaan, ya, di dalam cara berpikir, ada kesamaan yang bisa menjawab tentang pergumulan mereka. Allah yang tidak dikenal itu siapa? Ya, Yesus adalah yang dimaksud. Yesus yang dikatakan hidup dan bergerak, ya, di antara mereka. Nah, itu sebetulnya adalah kutipan-kutipan pikiran yang ada dan akrab dalam budaya Yunani. Ya, bahkan juga dikatakan itu adalah salah satu pikiran dari orang-orang penting dari budaya Yunani. Nah, ini adalah seorang bernama Epimenides. Ya, jadi Paulus ini mengenal budaya Yunani, tahu tokoh-tokohnya, tahu pemikiran-pemikirannya, lalu Paulus memakai itu untuk menjembatani, ya, supaya bisa berkomunikasi. Bahkan ada pemikiran bahwa mezbah yang disebutkan tadi bagi Allah yang tidak dikenal itu adalah usulan dari pujangga ini, ya, Epimenides. Jadi Paulus mencoba memahami lalu memakai cara berpikir budaya yang ada pada orang-orang Yunani sehingga bisa dia berkomunikasi. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Paulus ini yang disebut dengan kontekstualisasi. Ya, jadi memakai konteks yang ada. Dia mengadopsi misalnya gaya pikirnya, ya, orang-orang Yunani. Paulus juga mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian, ada penghakiman setelah kematian. Hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep pikiran orang Athena, ya, orang-orang Yunani pada waktu itu. Maka muncullah penolakan ketika di ayat 32 dikatakan, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu, ya, tentang kematian dan penghakiman setelah kematian. Nah, memang dalam catatan Alkitab disebutkan sedikit orang yang mau percaya kepada ajaran yang tadi Paulus sampaikan, ya, di ayat 33. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Ada catatan yang penting. Pertama, senantiasa beritakan Injil, ya, itu menjadi panggilan dan peran yang harus dilakukan dimanapun. Tapi yang kedua penting lagi adalah strategi pekabaran Injil dengan menggunakan apa yang sudah dimengerti, bukan strategi yang kaku, ya, tetapi memakai kontekstualisasi. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Jadi Paulus dalam hal ini melihat ada sebuah mezbah yang diuntukkan Allah yang tidak dikenal. Nah, dia pakai itu, sesuatu yang bisa menyambung komunikasi mereka. Ketiga, pentingnya mempelajari dan memahami pola pikir penerima berita Injil. Jadi Paulus belajar memahami orang lain demi kepentingan memberitakan Injil. Nah, tindakan ini merupakan realisasi hidup yang berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Maka di sini Paulus mengatakan, sungguh pun aku ini bebas terhadap semua orang,
Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, sekarang kita ini berhadapan dengan budaya pandemi, pasca pandemi, begitu kan ya. Ada orang-orang yang punya keinginan dan cara hidup yang sudah mulai bergeser, begitu kan. Nah, bagaimana kita mencoba menjadi orang-orang yang juga memperhatikan dan memahami pola pikir orang-orang seperti ini. Saya ketemu misalnya dengan seorang yang merasa dia tidak perlu lagi ke gereja. Kenapa? Karena dia mengatakan, loh saya sudah kebaktian kok. Ya. Kebaktiannya bagaimana? Loh saya sudah ngikutin di YouTube. Jadi dia merasa dengan mengikuti YouTube, ya kebaktian online, dia sudah selesai melakukan peribadahan. Nah, tapi saya ingatkan bahwa ketika kondisi sudah lebih baik, memungkinkan untuk datang dan tidak ada hambatan halangan secara medis bagi dia, tidak ada kendala juga secara kendaraan, misalnya mobilitas, maka sepatutnya kembalilah beribadah di gereja secara onsite. Kenapa? Karena peribadahan bukan hanya sekedar mendengar firman. Kita bahasakan itu adalah koinonia, ya, bukan hanya sekedar pengajaran, tapi juga perlu ada apa? Perlu ada persekutuan, pertemuan dengan saudara-saudara yang lain, ya, membangun komunikasi. Kalau yang tadi bahasanya disebutkan ketemu itu secara fisik itu menjadi penting, ya. Bayu melihat ada sebuah gejala di mana orang sekarang ketika kerja bisa di rumah, ya, karena segala sesuatu remote, itu berimbas juga ke dalam ibadah. Oke, pekerjaan mungkin bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Tapi peribadahan itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga bagaimana kita mengerjakan persekutuan. Belum lagi nanti marturia, bersaksi, ya, unsur kesaksian, unsur pelayanan. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan online. Nah, ini yang kadang kita juga perlu mencoba memahami pola pikir, ya, penerima, supaya mereka bisa kita bicara dengan bahasa, dengan pola pikir yang betul-betul bisa menjembatani, ya. Kita tidak asal menghakimi, kita tidak asal menyampaikan berita, ya, tetapi kita juga coba ingin tahu apa yang ada di dalam pola pikirnya, ya, apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan. Nah, maka di sini ada seorang tokoh namanya J.I. Packer, ya, dia mengatakan pertanyaan yang penting bukan apakah kita ini memiliki tradisi budaya atau tidak, melainkan apakah budaya kita atau tradisi yang kita miliki itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, disinilah muncul dua kutub, gitu ya. Kutub yang pertama adalah menolak. Ya, ada budaya tradisi yang ditolak karena dianggap negatif, bahkan dianggap mencemari identitas Kristiani kita. Ya, dianggap dosa, misalnya. Nah, dulu kekristenan pernah menganggap misalnya ketika datang ke Amerika, budaya orang Indian itu dianggap budaya yang berdosa. Karena itulah oleh orang-orang Eropa, orang-orang Indian dibasmi, dibunuh begitu banyak. Nah, itu betul-betul sebuah sejarah yang harus kita akui itu salah dalam pemahaman, ya. Dan kita juga punya misalnya di dalam budaya yang semakin modern ini, contohnya adalah ketika dalam liturgi, ya, dalam lagu-lagu gereja. Misalnya lagu him ketika dinyanyikan dalam gereja, ada masanya gereja itu memakai lagu-lagu dari kitab Mazmur. Bahasanya pun bahasa Latin, ya, di Eropa waktu itu. Maka ketika lagu him itu mulai dikenalkan, lagu him dianggap sekuler, ya. Maka dihindari, ditolak oleh gereja. Contoh misalnya lagu yang kita kenal, ya, Allah Kita Benteng Kukuh, itu ada dalam Kidung Jemaat. Itu karya dari reformator Martin Luther. Nah, pasalnya sekalipun syairnya itu ditulis oleh Martin Luther, tapi nadanya itu biasa dipakai di bar, ya, di tempat-tempat minum di Jerman, minum-minum bir. Maka itu ditolak, begitu kan, ya.
lagu him ini. Sekalipun yang nulis itu Martin Luther gitu ya, tokohnya sendiri gitu. Nah, sekarang budayanya malah berubah. Setelah 400 tahun berlalu, ketika ada gereja yang menyanyikan Mazmur, ada yang malah bereaksi keras. Lagu-lagu dari Mazmur dianggap terlalu ringan. Beda dengan lagu-lagu him. Dikatakan lagu him itu punya sejarahnya, punya pergumulan iman, ya, lalu kata-katanya juga lebih teratur, ya, berbobot misalnya. Nah, akhirnya kita lihat di sini budaya di satu waktu tertentu dalam konteks tertentu itu berlaku. Tetapi ketika bertemu dengan sesuatu yang baru kadang ditolak. Tapi setelah ada penyesuaian, kontekstualisasi, penerimaan, maka dia akan berlaku. Dan sebaliknya, yang lama malah ditinggalkan, misalnya kan, akan terus-menerus dinamikanya seperti itu. Ya, jadi kita melihat proses terhadap budaya itu akan selalu seperti itu, ada penolakan. Lalu yang kedua, kemungkinannya adalah melakukan adaptasi, penyesuaian, ya, asimilasi. Jadi budaya atau tradisi dipandang secara positif, yaitu dihargai, karena itu adalah pengembangan kebudayaan manusia. Contohnya misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 10, ketika orang Galatia itu tidak melepaskan diri sepenuhnya dari budaya yang lama. Misalnya, orang-orang Galatia ini meneliti dan memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun. Nah, seperti di banyak gereja, ketika berjumpa dengan ragam tradisi Indonesia, gereja tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keyakinan dan tradisi yang lama. Maka di satu sisi, mereka mengaku orang Kristen, tapi di sisi yang lain tetap memegang tradisi lama. Nah, contoh yang diberikan Paulus ini, mengistimewakan satu hari tertentu jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua hari itu dijadikan Tuhan itu baik. Nah, sejarah gereja mulai dari Kisah Rasul sampai hari ini kita lihat selalu ada dimensi budaya yang memang harus diterima, tapi ada juga yang harus ditolak. Nah, ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu dibaharui untuk merayakan cinta kasih Allah melalui budaya-budaya tertentu. Nah, contoh-contoh di Perjanjian Baru kita misalnya melihat ya, bagaimana iman Kristen itu membaharui budaya relasi antara tuan dengan budak. Contohnya adalah Filemon, ya, sang tuan, dan Onesimus itu budak yang melarikan diri. Lalu kemudian menjadi orang Kristen di Roma dan berjumpa dengan Paulus. Lalu Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Ya, sekalipun Paulus mengatakan Paulus berhak untuk menahan Onesimus untuk bantu dan melayani dia, karena yang mempertobatkan Onesimus ini Paulus. Tapi Paulus mengatakan lebih baik Onesimus kembali kepada Filemon tuannya. Tetapi dengan sebuah relasi yang baru, yaitu apa? Sekalipun Filemon ini adalah tuan, Onesimus ini adalah budak, yang pada budaya waktu itu budak itu milik, ya, jadi properti. Tapi Paulus mengatakan supaya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara di dalam Tuhan. Jadi bayangkan, dari seorang doulos, seorang budak, itu menjadi saudara, begitu ya. Itu sebuah loncatan budaya yang luar biasa. Jadi kekristenan membawa pembaharuan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kekristenan itu menawarkan budaya baru dalam relasi yang tidak membedakan kedudukan, kesukuan, ataupun kehidupan sosial. Ya, bahkan dalam Kristus menjadi saudara seiman. Nah, saudara, kita di Dasak pun sebetulnya punya beberapa hal yang perlu kita terus perhatikan, ya. Apalagi kita pakai visi misi menjadi gereja yang partisipatif, ya, terbuka dan berdampak. Kita perlu mengkritisi kira-kira apakah ada budaya yang sudah kita hidupi atau tradisi yang sebelumnya yang mungkin menghambat. Ya. Nah, kita perlu bersikap kritis di dalam gereja. Bagaimana kita berinteraksi dengan budaya modern yang kita hidupi. Ya, jadi ada beberapa yang kita perlu pelajari dan kita terus introspeksi. Ya, contohnya salah satu adalah ketika dalam masa pandemi. Bagaimana konsep bergereja kita. Salah satu yang kita tawarkan dan kita gumuli ya bersama-sama banyak gereja dalam masa pandemi ini adalah Church Without Wall,
yaitu gereja tanpa tembok. Ya, artinya kita tidak hanya melulu on-site, ya, kumpul di gereja, lalu ketika kena pandemi jadi online, lalu kita kebaktian di rumah, itu baik, ya, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Harusnya Injil juga diberitakan lebih luas, bukan hanya dalam gereja kita, bukan hanya kembali dalam rumah kita, tapi melampaui gereja, melampaui rumah kita. Ya, melalui apa? Ya, internet, Zoom, ya, Google, gitu ya. Jadi sekarang ini ada kegiatan-kegiatan dari luar kota, misalnya ya, program-program pembinaan bisa kita ikuti. Nah, itu mari kita bagikan itu. Nah, cuman mungkin kendala di kita adalah bagaimana pemahaman dan cara untuk memfungsikan internet, ya. Jadi intergenerasi itu perlu mendapatkan perhatian. Anak-anak kita mungkin bisa, ya, tetapi problemnya apakah mereka berminat. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ada orang-orang dewasa berminat tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan internet, misalnya kan, dengan segala variasinya. Yang kedua, kita juga perlu mengintrospeksi kembali konsep misiologi kita, misinya kita, ya. Yang biasanya kita ini melakukan misi itu dengan tatap muka, ya, sekarang kita justru mendapatkan kesempatan yang lebih luas ketika kita bisa berjumpa dengan orang di berbagai tempat, ya, tanpa harus on-site, bahkan lebih luas. Nah, ini kan juga kesempatan yang baik, gitu ya, untuk kita berbagi. Jadi Bapak Ibu mungkin punya komunitas, ya, yang bisa kita bagikan ke orang-orang di luar gereja kita, atau kita juga mungkin bisa mendapatkan kesempatan berbagi lebih luas lagi, ya, bukan hanya dengan komunitas kita, tapi juga dengan orang-orang di luar, ya, sehingga kita bisa lebih berkembang, kita bisa lebih luas menjangkau dalam memberitakan kabar baik ini. Ya, nah ini beberapa hal yang saya ingin bagikan buat kita. Sampai di sini dulu ya. Mungkin kita bisa masuk di dalam berbagi pemahaman, berbagi pengalaman tentang bagaimana ketika budaya kita berjumpa, ya, dengan budaya lain, dan disitulah kita mengalami sebuah proses itu tadi, ya, bisa mengurangi atau bisa menambahi, ya. Pada prinsipnya kita melakukan adaptasi, ya, atau kita melakukan asimilasi, atau kita bahkan mungkin menghilangkan, mengurangi, ya, karena itu mungkin tidak cocok, tidak sesuai, ya. Silakan, kita mungkin bisa berbagi, berdiskusi. Atau mungkin ada pertanyaan juga, silakan. Tadi ada sedikit yang saya coba selipkan. Ada nggak kira-kira budaya di kita, di Dasa, ya? Oke, saya matikan dulu ininya, ya. Kimham bisa dimatikan dulu itunya, recordingnya.